Halo Sobat Seni, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat semua. Dan jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Seno Gumira Ajidarma yang berjudul Cinta di Atas Perahu Cadi. Cerpen ini terkumpul di dalam buku cerpen pilihan Kompas tahun 2007, di mana cerpen Seno Gumira Ajidarma ini menjadi cerpen terbaik di dalam buku ini. Bersama dengan datangnya pagi, maka air laut di tepi pantai itu segera menjadi hijau. Hayati yang biasa memikul air sejak subuh, sambil menuruni tebing bisa melihat bebatuan di dasar pantai yang tampak kabur di bawah permukaan air laut yang hijau itu. Cahaya kecemasan matahari pagi menyapa pantai, membuat pasir yang basah berkilat keemasan setiap kali tidak ada ombak kembali surut ke laut. Onggokan batu karang yang kadang-kadang menyerupai perahu tetap teronggok sejak semalam, sejak bertahun, sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bukankah memang perlu waktu jutaan tahun bagi angin untuk membentuk dinding karang menjadi onggokan batu yang mirip dengan sebuah perahu? Para nelayan memang hanya tahu perahu. Bulan sabit mereka hubungkan dengan perahu. Gugusan bintang mereka hubung-hubungkan dengan cadik penyeimbang perahu. Seolah-olah angkasa raya adalah ruang pelayaran bagi perahu-perahu seperti yang mereka miliki. Bahkan atap rumah-rumah mereka dibuat seperti ujung-ujung perahu. Tentu bagaimana mungkin kehidupan para nelayan dilepaskan dari perahu? Hayati masih terus menuruni tebing setengah berlari dengan pikulan air pada bahunya. Kakinya yang telanjang bagaikan mempunyai alat perekat, melangkah di atas batu-batu hitam berlumut tanpa pernah terpeleset sama sekali. Sekaligus bagaikan terlapis karet atau plastik alas sepatu karena seolah tidak berasa sedikit pun juga ketika menapak di atas batu-batu karang yang tajam. Tiada berperi. "Sukap, tunggu aku!" Di pantai, tiba-tiba terdengar derum suara mesin. "Cepatlah!" ujar lelaki bernama Sukap itu. Ternyata Hayati tidak langsung menuju ke perahu bermesin tempel tersebut, melainkan berlari dengan pikulan air yang berat di bahunya itu. Hayati berlari begitu cepat seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkannya begitu saja di samping gubuknya, lantas berlari kembali ke arah perahu Sukap. "Hayati, mau kemana?" Seorang nenek tua muncul di pintu gubuk. Terlihat Hayati mengangkat kainnya dan berlari cepat sekali. Lidah-lidah ombak berkecipak dalam laju lari Hayati. Wajahnya begitu cerah menembus angin yang selalu ribut, yang selalu memberi kesan betapa sesuatu sedang terjadi. Seekor anjing bangkit dari lamunannya yang panjang, lantas melangkah ringan sepanjang pantai yang pada pagi itu baru memperlihatkan jejak-jejak kaki Sukap dan Hayati. Perahu Sukap melaju ke tengah laut. Seorang lelaki muncul dari dalam gubuk. "Kemana Hayati, Mak?" Nenek tua itu menoleh dengan kesal. "Pergi bersama Sukap tentunya. Kejar sana ke tengah laut.
Lelaki macam apa kau ini? Sudah tahu istri dibawa orang, bukannya mengamuk, malah merestui. Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. Hayati dan Sukap saling mencintai. Kami akan bercerai dan biarlah dia bahagia menikahi Sukap. Aku juga sudah bicara kepadanya. Nenek yang sudah bungkuk itu mengibaskan tangan. Duilah, dulah, dulah. Suami lain sudah mencabut badik dan mengeluarkan usus Sukap Anam itu. Lelaki yang agaknya bernama Dullah itu masuk kembali. Masih terdengar suaranya sambil tertawa di dalam gubuk. Cabut badik. Itu sudah tidak musim lagi, Mak. Lebih baik cari istri lain. Tetapi aku lebih suka nonton TV. Angin bertiup kencang, sangat kencang. Dan memang selalu kencang di pantai itu. Perahu Sukap yang juga bercadik melaju bersama Cinta membara di atasnya. Pada akhir hari, setelah senja menggelap, burung-burung camar menghilang dan perahu-perahu lain telah berjajar-jajar kembali di pantai sepanjang kampung nelayan itu. Perahu Sukap belum juga kelihatan. Menjelang tengah malam, nenek tua itu pergi dari satu gubuk ke gubuk lain, menanyakan apakah mereka melihat perahu Sukap yang membawa Hayati di atasnya. Jawaban mereka bermacam-macam, tetapi membentuk suatu rangkaian. Ya, kulihat perahu Sukap menyalipku dengan Hayati di atasnya. Kulihat mereka tertawa-tawa. Perahu Sukap menyalipku. Kulihat Hayati menyuapi Sukap dengan nasi kuning dan mereka tampaknya sangat bahagia. Oh ya, jadi itu perahu Sukap. Kulihat perahu berlayar kumal itu menuruti angin. Mesinnya sudah mati, tapi tidak tampak seorang pun di atasnya. Nenek itu memaki. Istri orang di perahu, suami orang, keterlaluan. Namun, ia masih mengetuk pintu gubuk-gubuk yang lain. Aku lihat perahunya, tetapi tidak seorang pun di atasnya. Bukankah mereka selalu begitu jika Hayati berada di perahu Sukap? Ya, tidakkah selalu begitu? Kalau Hayati naik perahu Sukap, bukannya tambah penumpang, tetapi orangnya malah berkurang. Melangkah sepanjang pantai sembari menghindari air pasang, nenek itu menggerundal sendirian. Bermain cinta di atas perahu, perbuatan yang mengundang kutukan. Ia menuju gubuk Sukap. Seorang anak perempuan yang rambutnya merah membuka pintu. Di dalam terlihat istri Sukap terkapar meriang karena malaria. Waleh, apa kau tahu Sukap pergi dengan Hayati? Perempuan bernama Waleh itu menggigil di dalam kain batik yang lusuh. Mulutnya bergemeletuk seperti sebuah mesin. Wajahnya pucat, berkeringat, dan di dahinya tertempel sebuah koyo. Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Nenek tua itu melihat ke sekeliling, isinya sama saja dengan isi semua gubuk nelayan yang lain. Dipan yang buruk, lemari kayu yang buruk, pakaian yang buruk tergantung di sana sini, meja buruk, kursi buruk, dan jala di dinding kayu berikut pancing dan bubu. Ada juga pesawat televisi tetapi tampaknya sudah mati. Alas kaki yang serba buruk, tentu saja tidak ada sepatu, hanya sandal jepit yang jebol. Sebuah foto pasangan bintang film India, lelaki dan perempuan yang sedang tertawa dengan mata genit dari sebuah penanggalan yang sudah bertahun-tahun lewat. Ia tidak melihat sesuatu pun yang aneh.
Tetapi mungkin ada juga yang lain. Sebuah foto Bung Karno yang usang dan tampak terlalu besar untuk rumah gubuk itu. Di dalam sebuah bingkai kaca yang juga kotor, nyamuk berterbangan masuk karena pintu dibuka. Pandangan nenek itu bertumbuk kepada anak perempuan yang menatapnya. Mana bapakmu? Anak itu hanya menunjuk ke arah suara laut, ombak yang berdebur dan mengempas dengan ganas. Nenek itu lagi-lagi menggelengkan kepala. Anak apa ini? Umur 5 tahun belum juga bisa bicara. Waleh hanya menggigil di balik kain batik lusuh bergambar kupu-kupu dan burung hong. Giginya tambah gemeletup dalam perputaran roda-roda mesin malaria. Nenek itu sudah mau melangkah keluar dengan putus asa ketika terdengar suara lemah dari balik gigi yang gemeletup itu. Apa sudah tahu? Apa yang kamu sudah tahu, Waleh? Tentang mereka. Nenek itu mendengus. Ya, kamu tahu dan tidak berbuat apa-apa. Dulu suamiku pergi ke kota dengan Wiji. Begitu pulang, ku cambar rambutnya, ku seret dia di sepanjang pantai. Dan suamiku masuk rumah sakit karena badik suami Wiji. Masih juga mereka berlayar dan tidak pulang kembali. Semua orang melaut bilang tidak melihat sesuatu pun di atas perahu ketika melewati mereka. Tetapi ada yang melihat perempuan jalang itu tidak memakai apa-apa meski suamiku tidak kelihatan di bawahnya. Mengerti kamu? Waleh yang menggigil hanya memandangnya, seperti sudah tidak sanggup berpikir lagi. Aku hanya mau bukti bahwa menantuku mati karena pergi dengan lelaki, bukan suaminya, dengan bermain cinta di atas perahu. Alam tidak akan pernah keliru, hanya para pendosa akan menjadi korban kutukannya. Tetapi kamu rugi belum menghukum si Jalang Hayati. Mendengar ucapan itu, Waleh tampak berusaha keras melawan malarianya agar bisa berbicara. Aku memang hanya seorang kampung, Ibu. Tetapi aku tidak mau menjadi orang kampungan yang mengumbar amarah, menggebu-gebu. Kudoakan suamiku pulang dengan selamat, dan jika dia bahagia bersama Hayati melalui perceraian, agama kita telah memberi jalan agar mereka bisa dikukuhkan. Waleh yang seperti telah mengeluarkan segenap daya hidupnya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu, langsung menggigil dan mulutnya bergemeletukan kembali, matanya terpejam dan tidak dibuka-bukanya lagi. Nenek itu pun terdiam. Hari pertama, kedua, dan ketiga setelah perahu Sukap tidak juga kembali, orang-orang di kampung nelayan itu masih membayangkan bahwa jika bukan perahu Sukap muncul kembali di Cakrawala, maka tentu mayat Sukap atau Hayati akan tiba-tiba menggelinding dilemparkan ombak ke pantai. Namun, karena tidak satu pun dari ketiganya muncul kembali, mereka percaya perahu Sukap terseret ombak ke seberang benua. Hal itu selalu mungkin dan sangat mungkin, karena memang sering terjadi. Mereka bisa terseret ombak ke sebuah negeri lain dan kembali dengan pesawat terbang, atau memang hilang selama-lamanya tanpa kejelasan lagi. Aku orang terakhir yang melihat Sukap dan Hayati di kejauhan. Perahu mereka jauh melewati batas pencarian ikan kita, kata seseorang. Sukap penombak ikan paling ahli di kampung ini. Sejak dulu ia selalu berlayar sendiri. Mana mau ia mencari ikan bersama kita, sahut yang lain.
Apalagi jika di perahunya ada Hayati. Apakah mereka bercinta di atas perahu? Saat kulihat, tentu tidak. Banyak lumba-lumba melompat di samping perahu mereka. Segalanya mungkin terjadi. Juga mereka percaya bahwa mungkin juga Sukap dan Hayati telah bermain cinta di atas perahu dan seharusnya tahu pasti apa yang akan mereka alami. Di pantai, kadang-kadang tampak Waleh menggandeng anak perempuannya yang bisu, menyusuri pantulan senja yang menguasai langit pada pasir basah. Kadang-kadang pula tampak Dullah yang menyusuri pantai saat para nelayan kembali. Mereka seperti masih berharap dan menanti, siapa tahu perahu Cadik yang berisi Sukap dan Hayati itu kembali. Namun, setelah hari keempat, tidak seorang pun dari para nelayan di kampung itu mengharapkan Sukap dan Hayati akan kembali. Kukira mereka tidak akan kembali. Mungkin bukan mati, tetapi kawin lari ke sebuah pulau entah di mana. Kalian tahu seperti apa orang yang dimabuk cinta. Namun pada suatu malam, pada hari ketujuh, di tengah angin yang selalu ribut terlihat perahu Sukap mendarat juga. Hayati melompat turun begitu lunas perahu menggeser bibir pantai dan mendorong perahu itu sendirian ke atas pasir sebelum membuang jangkar kecilnya. Sukap tampak lemas di atas perahu. Di tubuh perahu itu seekor ikan besar yang lebih besar dari perahu mereka, yang tentu saja sudah mati dan bau amisnya menyengat sekali. Tombak ikan bertali milik Sukap tampak menancap di punggungnya yang berdarah. Tentu ikan besar ini yang telah menyeret mereka berdua selama ini setelah bahan bakar untuk mesinnya habis. Hayati tampak lebih kurus dari biasa dan keadaan mereka berdua memang lusuh sekali. Kulit terbakar, pakaian basah kuyup, dan gigi keduanya jika terlihat tentu sudah kuning sekali. Tetapi mata keduanya menyala-nyala karena semangat hidup yang kuat serta api cinta yang membara. Keduanya terdiam saling memandang. Keduanya mengerti cerita tentang ikan besar ini akan berujung kepada perceraian mereka masing-masing yang dengan ini tak akan terhindari lagi. Namun, keduanya juga mengerti betapa bukan urusan siapapun bahwa mereka telah bercinta di atas perahu Cadik ini. Sabang, Desember 2006. Cerpen karya Seno Kumira Aji Dharma. Terima kasih.